Seperti biasa, gue gak mau ngomongin satu peristiwa atau apalagi seseorang. Tapi gue lebih akan ngomongin tentang ide. Mengapa? Karena selain itu tentu lebih bermanfaat agar kita lebih berbicara tentang sesuatu yang sifatnya substansial dan universal, bukan sesuatu yang sifatnya partikular dan artifisial. Juga karena ngomongin peristiwa itu gak mudah. Lo dituntut untuk mengetahui peristiwa itu secara utuh, termasuk pada konteks yang melatari peristiwa itu. Dan itu bukan hanya sulit, tapi juga butuh effort dan waktu yang tidak sedikit. Apalagi di tengah arus informasi digital yang penuh kesimpang siuran seperti saat ini. Dan gue juga tentu gak mau ngomongin orang, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan kekurangan atau keburukan yang ada di dirinya sendiri. Kalaupun dia harus memberikan pelajaran kepada orang lain dengan keteladanan dalam dirinya. Dan ngomongin orang itu jebakannya gede. Kalau benar bisa jadi ghibah, yaitu ngomongin fakta yang orang itu gak suka kita omongin tentang hal itu. Atau malah fitnah, yaitu ngomongin orang sesuatu yang orang itu sebenarnya gak melakukannya. Dan karena itu gue fokus mau ngomongin ide. Kalaupun lu butuh imajinasi tentang peristiwa dan orang terkait ide yang gue omongin, nanti gue akan kasih contoh diri gue sendiri dengan satu peristiwa yang gue alami sebagai contoh buruknya untuk menjadi pelajaran buat kalian dan juga utamanya buat gue. Yang gue mau omongin pertama-tama tentang pentingnya kita membangun adab atau etika kepada Al-Quran. Mengapa? Yang paling mendasar secara rasional, karena Al-Quran itu adalah karya dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran itu semuanya secara detail datangnya dari Allah. Nah, lu bayangin deh kalau lu punya buku, kemudian ada orang lain yang memiliki buku lu, buku karya lo, tapi diperlakukan dengan tidak etis. Misalnya dibuat ganjalan pintu, atau dibuat ngipas-ngipas doang, atau diletakkan seenaknya. Lu pasti ada perasaan yang kecewa kepada orang itu. Padahal lu menulisnya dengan sungguh-sungguh, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang begitu besar untuk nulis buku itu. Apalagi ini adalah karya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, berbagai ulama dalam berbagai karya menuliskan tentang pentingnya menjaga adab terhadap Al-Quran yang merupakan karya Allah. Di antara adab-adab itu, misalnya, disunahkan bagi kita untuk mencium mushaf Al-Quran. Salah satunya ketika gue kecil, setiap mau membaca dan selesai membaca Al-Quran, gue diajarkan untuk menciumnya. Biasanya ketika mau baca dicium sampulnya, ketika selesai membaca, gue selesainya di mana, gue cium baru gue tutup. Dan itu memang diperkenankan oleh para ulama, diantaranya Imam Suyuti dengan mengutip salah satu kebiasaan dari Ikrimah ibn Abu Jahal yang selalu mencium mushaf Al-Quran, dan karenanya ia bersifat sunnah, bernilai pahala mencium mushaf Al-Quran. Dan itu juga yang kemudian menjadi adab kita kepada Al-Quran, diantaranya dilarangnya kita membawa mushaf Al-Quran ke kamar mandi. Bahkan tidak diperkenankan
dalam konteks ini yaitu makruh bagi kita untuk membacakan ayat Al-Quran di kamar mandi. Begitu juga kita tidak boleh meletakkan Al-Quran secara serampangan, meskipun hanya potongan teksnya. Gue diajarin dulu ketika berangkat mau mengaji, megang Al-Qurannya gak boleh begini tuh, ditenteng di bawah. Harus dipeluk di dada atau ditaruh di kepala sebagai bentuk adab kita kepada Al-Quran. Dan itu bernilai pahala. Karena beradab kepada Al-Quran itu adalah satu kemuliaan yang membuat Tuhan itu senang. Gak usah jauh-jauh ke Tuhan, lu aja kalau lu lihat buku lu diperlakukan dengan baik oleh orang, gua aja kalau ada orang yang mention ke gua, baca buku gua sambil di stabilo yang penting atau dikutip menjadi quote di medsos, gua seneng banget. Nah, di antara kemudian adab itu juga, walaupun potongannya pun kita harus beradab, walaupun hanya satu ayat atau potongan dari satu ayat. Karena itu ulama menegaskan kalau kita menemukan sobekan ayat Al-Quran atau satu mushaf Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca, tugas kita adalah memusnahkannya dengan cara-cara yang beradab. Di mana dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, yakni madhab Syafi'i yang banyak dianut oleh kita semua di Indonesia sebagai seorang muslim, yaitu dengan membakarnya. Tapi membakar dengan niatan untuk memuliakan agar tidak berterbangan, jatuh, dan diinjak orang. Tapi kalau dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali, dengan menguburnya di tempat-tempat yang sekiranya tidak dilecehkan oleh orang lain atau tidak diinjak oleh orang lain. Jangan di tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah atau di tempat yang menjadi jalanan orang lalu lalang dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan demi adab kita terhadap Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bukan karya seperti kitab-kitab pada umumnya, termasuk kitab-kitab dari para ulama. Al-Quran melebihi semua kitab-kitab itu dalam kemuliaannya. Sebab ia merupakan kalam ilahi. Karena itu, seorang Karen Armstrong menulis satu karya khusus yang mengupas tentang bagaimana Al-Quran itu memiliki kekuatan spiritual yang bisa masuk ke intuisi kita atau ke hati kita dengan berbagai pendekatan, termasuk dengan membacanya secara baik. Karena itu Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat keempat menegaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil, yaitu perlahan-lahan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Al-Bara menyaksikan di antara adab dan kebiasaan Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran itu bukan hanya perlahan-lahan, tapi dengan suara yang merdu dan alunan yang sangat indah. Sehingga diriwayatkan jangankan orang-orang yang meyakini Al-Quran itu datangnya dari Tuhan, orang-orang seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab yang tidak meyakini Al-Quran itu dari Tuhan, bahkan menentang Al-Quran, dalam satu riwayat dikisahkan mereka sering menempelkan telinganya ke rumah Nabi Muhammad ketika di saat malam hari menjelang subuh Nabi Muhammad membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu dan alunan yang indah serta secara tartil, perlahan-lahan, karena kekuatan emosional hingga spiritual yang dikeluarkan dari bacaan terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena itu Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia berbeda dengan kitab-kitab pada umumnya. Ia ketika dibaca seperti kita mengupas bawang. Ketika selesai dengan kupasan pertama, di dalamnya ada satu layer lagi yang harus dikupas. Dikupas, ada lagi. Begitu juga Al-Quran. Dia bukan hanya bisa kita ambil khasiatnya secara
akademis atau intelektual, tapi juga khasiatnya secara emosional dan tentunya spiritual. Kita baca Al-Quran sekarang, kita akan mendapatkan pencerahan intelektual, emosional, dan spiritual. Esok hari kita baca ayat yang sama, dengan pengetahuan kita yang berbeda, maka kita akan mendapatkan lebih dalam lagi makna Al-Quran, dan begitu seterusnya. Intelektual, spiritual, dan juga emosional. Karena fungsi Al-Quran juga syifa, obat. Bagi apa? Bagi segala penyakit, termasuk penyakit mental kita. Karena itu Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah yang sumbernya dari Al-Quran, hati kita akan tenang, mental kita akan sehat. Nah, karena itu adab kepada Al-Quran harus dijaga dengan baik. Nah, yang juga penting terkait dengan pembicaraan adab terhadap Al-Quran, yakni bolehkah kita memberikan upah, apresiasi, atau dalam bahasa Sundanya saweran untuk orang yang membacakan Al-Quran, dan bolehkah yang membacanya menerima uang itu? Maka diperbolehkan seorang itu memberikan upah kepada pembaca Al-Quran, dan si pembaca menerima upah atas bacaan Al-Qurannya, merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari, di mana sahabat Said Al-Khudri menceritakan ia bersama rombongannya pernah mau masuk ke satu kemah milik sekelompok kabilah untuk kemudian meminta bantuan kepada mereka, tapi tidak diperkenankan masuk oleh kabilah itu. Hingga kemudian ketua kabilah itu dipatok ular dan sakit. Akhirnya kemudian orang dari dalam kemah itu keluar nanya, di antara rombongan Said Al-Khudri ini ada yang bisa menyembuhkan orang yang dipatok ular nggak? Kemudian Said Al-Khudri bilang ada. Masuklah Said Al-Khudri ke kemah itu, kemudian dimintalah untuk mengobati ketua kabilah ini. Tapi kata Said Al-Khudri, kalian tadi nggak ngasih kita masuk ke kemah dan nggak mau menyambut kita dengan baik di dalam kemah. Nah, sekarang kita mau mengobati, asalkan kalian apresiasi kita dengan memberikan beberapa potong kambing untuk menjadi konsumsi kita. Alhasil disepakati untuk diobati dengan upah beberapa ekor kambing. Dan kemudian Said Al-Khudri mengobatinya hingga dia sembuh. Sahabat-sahabat nanya, kamu bacakan apa Said Al-Khudri sehingga dia bisa sembuh? Kata Said Al-Khudri, saya bacakan suratul Fatihah. Karena saya pernah mendengar Nabi katakan suratul Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit sebagai ru'yah. Apa yang kemudian dikenal dengan ru'yah oleh kita saat ini. Dan ketika sampai kepada Nabi, kata Nabi, yang paling berhak menerima upah adalah orang yang membacakan Al-Quran. Karena itu satu kemuliaan yang tinggi. Dan ingat, upah yang kita berikan kepada orang yang membacakan Al-Quran itu bukan untuk membayar dia yang telah membacakan Al-Quran. Karena jangankan membacakan Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf. Satu huruf bukan Al-Quran saja, kata Sayyidina Ali, aku rela jadi budaknya. Apalagi Al-Quran yang dibacakan bukan hanya satu huruf, tapi beberapa huruf, bahkan beberapa ayat. Maka upah yang kita berikan kepada dia bukan membayar bacaannya, tapi itu sebagai bentuk syukur kita karena ia telah membuat kita mendengarkan alunan ayat terindah yang pernah ada di muka bumi ini, yang itu karya dari Allah. Sehingga berapapun upah yang kita berikan itu bukan hanya tidak cukup, tapi tidak bisa membeli satu huruf pun dari ayat yang dibacakan oleh orang itu. Itu hanya bentuk syukur kita untuk memuliakan apa? Bukan memuliakan Al-Quran. Bukan juga utamanya memuliakan si pembacanya. Karena Al-Quran sudah mulia tanpa kita muliakan, dan pembacanya menjadi mulia karena dia membaca Al-Quran. Tapi upah itu untuk memuliakan diri kita sendiri sebagai bentuk syukur kita karena telah diperkenankan oleh Allah mendengar lantunan ayat-ayat sucinya yang begitu indah secara intelektual,
secara estetika, secara emosional, dan secara spiritual. Karena itu, diperbolehkan kita untuk memberikan apresiasi dengan berbagai bahasa. Mau disebut upah, uang apresiasi, atau biasanya disebut dengan bisyarah atau sawer. Karena sawer itu secara KBBI artinya memberikan sesuatu dari harta, baik uang ataupun yang lainnya, untuk seseorang yang telah memberikan hiburan kepada kita. Dan pembacaan Al-Quran tentu bukan hiburan, tapi ia peneduh hati kita, dan itu melebihi dari hiburan. Secara kebudayaan disebut aja gampangnya saweran. Maka itu boleh, asalkan kebaikan ini dilakukan juga dengan cara yang baik dan niat yang baik. Niat yang baik bukan untuk membayar bacaan Al-Quran itu, karena kita mau bayar berapa? Nggak cukup dunia dan seisinya untuk membayar satu huruf Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Dan bukan juga dengan cara-cara yang tidak etis. Karena itu sebaiknya dibangun satu tradisi memberikan upah kepada pembaca Al-Quran dengan cara yang etis. Kebiasaan belum tentu benar, kebenaran perlu dibiasakan. Kebiasaan memberi upah kepada pembaca Al-Quran itu baik, karena itu sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, yaitu yang terbaik bagi kalian untuk memberikan upah kepada orang yang membacakan Al-Quran kepada kalian. Tapi cara dan niatnya harus baik. Nah, cara ini yang kemudian harus baik pula. Karenanya ketika ada orang membacakan Al-Quran, misalnya di platform digital, katakanlah TikTok, kita kemudian memberikan apresiasi, boleh, bukan cuma boleh, itu baik. Yang penting cara dan niatnya. Nah, di antara cara itu yang harus dijaga etika atau adabnya, yang paling mendasar adalah apa yang diamanatkan oleh Al-Quran. Yakni kata Al-Quran, la tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Ketika kalian memberikan sedekah kepada orang lain, apalagi sedekah atas ia yang membaca Al-Quran, jangan dengan cara-cara yang bisa merendahkan secara etik orang yang menerima sedekah itu. Apalagi orang itu adalah pembaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita memberi sedekah kepada orang non-muslim sekalipun, jangan sampai merendahkan. Memberi sedekah kepada binatang sekalipun, tidak dengan cara yang merendahkan binatang itu. Karena itu, jangan melakukan cara-cara, apalagi untuk memberikan sedekah kepada pembaca Al-Quran, yang bisa membuat penerima sedekah itu merasa rendah. Dan diiringi apalagi dengan kita yang merasa tinggi. Oh, kita kaya nih. Oh, kita pecinta Al-Quran nih. Justru itu kata Allah dalam Al-Quran yang bisa menghanguskan pahala sedekahmu, yaitu memberi sedekah dengan niat dan cara yang meninggikan diri kita atau merendahkan orang yang menerimanya. Apalagi sedekah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagaimana diajarkan dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah katakan ketika kita bersedekah, apalagi kepada orang yang melantunkan ayat Al-Quran, maka sedekah yang termulia itu dengan mensedekahkan harta yang kita paling cintai. Bukan harta yang menurut kita sudah paling rendah, kemudian disedekahkan. Enggak. Karena kenapa? Karena sedekah itu Allah ingin ajarkan utamanya bukan barang atau harta atau uangnya yang disedekahkan, tapi rasa cinta kita yang disedekahkan agar orang itu merasakan kehangatan cinta. Karena itu, adab yang kedua, berikanlah sedekah itu dengan penuh kecintaan. Dan seorang yang memberikan sedekah dengan penuh kecintaan, dia tidak akan memberikan dengan cara-cara yang menodai, apalagi merontokkan nilai-nilai cinta itu sendiri. Nah, problemnya seringkali kemudian kita mengomentari
mengkritik, bahkan mencaci maki kebaikan orang lain yang belum sempurna karena cara memberikannya kita nilai tidak etis, padahal bukan hanya ketidaketisan itu juga sering kita lakukan, tapi bahkan keburukan yang lebih dari sekedar tidak etis itu sering kita lakukan, utamanya oleh diri saya sendiri dalam beberapa peristiwa. Misalnya, saya masih kadang ketika hadir satu acara dan dibacakan ayat suci Al-Quran, itu asik ngobrol sendiri atau asik main HP. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan dengan seksama agar engkau mendapatkan rahmat. Jika engkau tidak mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, maka bacaan Al-Quran itu tidak akan mendatangkan rahmat kepadamu. Dan orang yang paling rugi adalah ketika mendengar ayat suci Al-Quran, dia tidak mendapatkan rahmat dari ayat suci Al-Quran itu. Dan saya masih kadang ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika kita hadir acara ceramah, atau bahkan acara-acara pada umumnya di Indonesia yang mayoritas muslim ini, seringkali itu kan selalu diawali dengan membaca ayat Al-Quran. Dan kita sibuk main HP, sibuk ngomong sendiri, sibuk overthinking ke sana kemari, sehingga ayat Al-Quran itu tidak kita dengarkan dengan baik, atau bahkan sama sekali tidak kita dengarkan, apalagi memperhatikannya dengan seksama sebagaimana perintah Al-Quran. Padahal setiap Al-Quran dibacakan, seorang muslim seharusnya itu menyimaknya dengan seksama, bukan hanya mendengarkannya. Ketika para penafsir menafsirkan ayat ini tentang keharusan kita mendengar dan menyimak serta memperhatikan ayat Al-Quran ketika dibacakan, ini ditempatkan sebagai adab yang tinggi terhadap Al-Quran. Karena itu ulama tafsir dan ulama fikih sepakat kalau Al-Quran dibacakan seharusnya kita mendengarkan. Bedanya yang dimaksud ayat ini, sebagian ulama mengatakan maksudnya ketika dibacakan saat sholat. Ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh dibacakan Al-Quran, seorang makmum tidak boleh pikirannya kemana-mana atau membaca ayat lain, tapi mendengarkan bacaan imam. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan hanya di sholat, tapi di dalam khutbah juga, atau di dalam acara-acara keislaman, ketika dibacakan Al-Quran, sepatutnya kita menyimak dengan penuh perhatian secara seksama. Namun ulama-ulama Malikiyah termasuk Imam Malik mengatakan itu tidak terbatas di dalam sholat dan ritual-ritual umat Islam, tapi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun Al-Quran dibacakan, seharusnya dianjurkan secara etik bagi kita untuk mendengarnya. Walaupun kita sedang santai, walaupun kita sedang ngopi, walaupun kita sedang melakukan apapun, dianjurkan bagi kita untuk mendengarkannya. Namun, bagaimana dengan kita? Mengkritisi orang yang mengapresiasi pembaca Al-Quran karena caranya tidak etis, dan itu oke, tepat, tapi di sisi lain kita lupa kepada ketidaketisan kita sendiri, atau bahkan kesalahan kita sendiri yang lebih parah, yaitu seringkali Al-Quran dibacakan kita gak menyimaknya. Karena itu, ketika ada orang atau peristiwa yang menurut kita tidak etis atau buruk, yang pertama kali harus kita lakukan adalah introspeksi. Mungkin itu adalah pelajaran untuk kita juga yang dalam konteks yang berbeda melakukan ketidaketisan atau keburukan itu juga. Karena itu,
Imam Nawawi dalam salah satu karyanya yang secara rinci menjelaskan tentang pentingnya adab terhadap Al-Quran dan apa saja adab-adab kepada Al-Quran, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan merujuk kepada diantaranya riwayat tentang Nabi yang ketika iktikaf kemudian membuka horden di masjidnya dan menegur orang yang membaca Al-Quran dengan keras, dengan suara lantang. Kata Nabi, kita semua beribadah, maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Karena ketika Al-Quran dibacakan, kita sepatutnya mendengar. Karena itu ketika kamu membaca Al-Quran dan yang lainnya sedang beribadah yang lain, ada yang sholat, ada yang iktikaf, jangan dijaharkan atau dilantangkan suaranya agar yang lain tidak terkena keharusan untuk mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran itu, yang itu menjadi keharusan bagi setiap muslim. Ibarat kata agar yang lain gak jadi kena prank harus dengerin apa yang kamu baca dari ayat Quran itu. Misalnya, beberapa ulama mengajarkan jangan nyetel lantunan ayat suci Al-Quran dalam keadaan atau di tempat di mana tidak memungkinkan untuk kamu menyimak dengan seksama. Misalnya di pasar atau di tempat kerja. Kamu lagi kerja sambil menyetel lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga jangankan orang lain, kamu aja gak bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Mungkin niatmu baik adalah agar kita selalu mendengar Al-Quran, tapi itu caranya tidak dibenarkan karena kondisi dan tempatnya bukan kondisi dan tempat yang tepat untuk kita mendengarkan dan memperdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Apalagi sampai harus menyimaknya dengan seksama sebagaimana anjuran Al-Quran. Dan juga kata Imam Nawawi, di antara tempat dan kondisi yang tidak diperkenankan kita untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan Al-Quran dari HP kita misalnya, adalah ketika kita sedang mengantuk atau mau tidur. Banyak tuh, kita termasuk saya dulu ketika mau tidur, agar kita bisa tidur dengan tenang atau bahkan mimpi dengan mimpi yang indah, sebelum mau tidur dengerin ayat Al-Quran. Dan akhirnya saya terjebak dalam kelalaian untuk tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika dibacakan, yaitu ketika saya ngantuk atau apalagi tidur dan Al-Quran tetap dibacakan. Atau ada orang yang pagi-pagi nyetel surat Al-Waqiah untuk mendatangkan rezeki, padahal dia sambil mandi, sambil siap-siap mau kerja, sehingga dia tidak mendengar apalagi menyimak secara seksama untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Itu adalah niat yang baik tapi dengan cara yang tidak tepat menurut para ulama. Karena itu, ini adalah momentum bagi kita untuk introspeksi tentang pentingnya kita beradab kepada Al-Quran, namun diiringi dengan niat yang baik dan cara yang tepat. Jangan kemudian kita nyetel Al-Quran di jalanan yang menyebabkan orang lain tidak bisa mendengarkan karena orang lain lagi sibuk dengan semua kegiatannya sendiri. Maka dosa atas hal itu yang membuat orang lain tidak bisa mendengarkan dan menyimak Al-Quran dengan seksama jatuh kepada diri kita yang secara lalai menyetel Al-Quran bukan di tempat dan waktu yang tepat. Adapun kalau di masjid kemudian di setel Al-Quran dan kita malah ngomong sendiri, main HP, atau tidak mendengarkan dan tidak menyimak Al-Quran dengan seksama, barulah dosa itu jatuh pada kita karena kelalaian kita tidak mengindahkan apa yang diamanatkan oleh Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, dengerin, simak secara seksama agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Bayangin, ayat Allah lagi diperdengarkan, kamu menyimaknya dengan seksama, betapa kamu mengundang senyum Allah. Dan ketika Allah tersenyum kepada kamu, maka rahmatnya akan turun dan
Kata Nabi dalam salah satu sabdanya, yang menyebabkan kamu masuk surga itu adalah rahmat Tuhan, bukan utamanya karena amalmu. Amalmu itu digunakan untuk mengetuk rahmat Tuhan. Kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran sebagai amalan untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dengan begitu kita akan berhak atas surganya Allah. Kadang kita sibuk kepada kesalahan orang lain, tapi lupa pada kesalahan kita sendiri. Kita sibuk kepada kekafiran orang lain, tapi kita lupa pada kekafiran dalam diri kita sendiri. Kita sibuk menyesatkan orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita dalam kondisi dan tempat tertentu juga mengalami ketersesatan itu, bahkan dalam bentuk yang lebih parah.